وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات peranan Lapas Bancai dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS, karena lembaga pemasyarakatan Bancai ini merupakan lapas narkotika. Tentu di sini banyak sekali korban-korban atau penyalahguna narkotika, khususnya pengguna jarum suntik. Nama saya Lilo, masuk Lapas Bancai tahun 2008, bulan Desember. Ya, vonis hukuman karena kasus ganja. Vonis hukuman 7 tahun 3 bulan. Sudah hampir 2 tahun lebih, 2 tahun 5 bulan. Saya positif HIV. Sebelumnya saya tahu status dari lapas asal itu di bola kapal daerah Bekasi. Setelah itu saya dioper ke Bancai, dan di sini dites ulang dan hasilnya positif juga. Setelah itu dari pihak klinik saya diberi perawatan sampai saya terapi minum obat dan sampai sekarang. Saya Dokter Lita, dokter umum di Lapas Bancai. Mungkin di sini ini ada rawat inap kita. Lapas Bancai punya rawat inap sendiri karena mungkin kalau beberapa penjara di Jawa Barat belum ada. Jadi salah satu kenapa kita bisa jadi lapas model di sini karena kita punya rawat inap yang insya Allah mendekati standar. Perasaan saya waktu tahu HIV yang pasti hancur ya. Yang ada perasaan saya nggak terima. Yang bayang-bayang saya hanya takut kematian, takut mati, perasaan hancur, takut dibuang keluarga, takut nggak punya teman, takut nggak punya pekerjaan, apalagi udah punya status masuk penjara pula. Apa kata keluarga nanti, kata saudara, ya perasaan itu waktu itu kalau bisa bunuh diri. Mungkin dalam perkembangannya, dalam pelaksanaannya di lapangan ini, karena lapas tidak bisa berdiri sendiri dalam rangka penanggulangan HIV di lapas ini, kita bekerja sama dengan teman-teman di luar lapas, dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan juga ada dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin, termasuk dengan Impact. Pertama saya diperiksa itu, pertama ngedropi itu TB, terkena TB. Tapi waktu itu kata dokter saya positif, dan waktu itu juga saya divonis 3 bulan umur saya. Tapi setelah itu saya waktu itu berontak, saya nggak terima. Pas di Bancai pernah sakit berat, waktu itu saya abses dari hati saya, abses separ, terus timbul ruam dan hampir dibawa ke rumah sakit luar, rujukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin sekitar hampir 2 bulan, ya parah, badan habis ya, kurus, badan turun drastis sekitar dari 65 itu sekitar hampir 32 kilo. Dan waktu itu juga saya berpikir saya bakalan nggak ketolong di sini. Karena mungkin pertamanya ada beberapa penyakit ya yang memang harus ditangani, tapi tidak harus
rujuk untuk keluar rumah sakit, tapi bisa kita tangani sendiri, makanya kita adakan rawat inap. Perkembangan sampai hari ini banyak sekali, Bu. Setelah kita mengadakan program penanggulangan HIV secara komprehensif dengan impact, kita sudah banyak program yang telah dilalui, seperti program metadon, terus penanggulangan kesehatannya lainnya seperti penyakit dalam lainnya seperti hepatitis, TB, HIV, semua dirangkum menjadi satu bekerja sama dengan impact. Klinik berjalan sudah 10 tahunan ya, sejak ada mungkin pertama ada hanya satu dokter gigi, Dokter Iqbal, kemudian ada tambahan-tambahan dokter, kemudian sekarang ada kira-kira yang aktif 4 dokternya, dokter gigi, 2 dokter umum, perawatnya kita ada 4. Ya, hasilnya sangat senang sekali lah di dalam lapas, karena bantuan kerjasama ini tidak hanya di bidang teknis saja, termasuk manajemen penanggulangan HIV dan segala macamnya, termasuk juga fasilitatif yang telah dibangun di dalam lapas ini seperti laboratorium, perluasan rumah sakit. Sejak 2008 klinik ini mulai diperbesar pembangunannya oleh bantuan impact, sehingga kita mungkin lebih maksimal untuk melakukan pelayanan terhadap warga binaan di sini. Penambahannya mungkin dulu kita terutama di ruang rawat jalan ya, di sebelah sana itu kita dulu sangat kecil, ruangannya sangat terbatas, tidak punya ruang konseling, tidak ada ruang untuk metadon, tapi ketika impact ada kita mau banyak dibantu pembangunannya, jadi sehingga ada menambah beberapa ruangan. Di sini kita bisa lihat salah satu analis laboratorium kami, yaitu Ibu Yeyen yang sedang mempersiapkan pemeriksaan sputum untuk warga binaan yang dicurigai terinfeksi TB. Mungkin sampai hari ini ya sudah banyak yang berhasil lah, boleh dikatakan di Jawa Barat khususnya mungkin, atau umumnya di Indonesia, Lapas Bancai ini salah satu lapas yang sukses dalam rangka menanggulangi HIV/AIDS secara komprehensif. Selain dari keluarga, ya selain keluarga dari teman-teman juga di sini, teman-teman ngasih support. Ya, jadi saya nggak merasa sendiri. Saya punya teman-teman di sini. Selain itu dari pihak dokter, pihak perawat, semuanya saling mendukung saya. Ini obatnya untuk 1 minggu. Kita mulai dari nanti malam. Nanti malam. Ya, yang ini ya. Yang putih ini adalah Dupiral nanti malam jam 8. Dan yang kuning ini Epaviren nanti malam jam 8:30. Ini berarti buat besok hari Selasa. Hari Selasa pagi, yang putihnya jam 8, berarti malamnya 2 ya? Ini Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini habisnya berarti Senin pagi. Berarti nanti hari Senin pagi kesini lagi buat ngambil seminggu lagi. Ya? Sampai obat segala macam, saya bisa ngambil obat setiap minggunya tanpa keluar biaya apapun keluhan saya pasti saya keluhkan ke pihak klinik dan selalu ditanggapi dengan baik. Setelah saya konsumsi ARV sekarang saya merasa sehat ya. Yang dulu sering sakit-sakitan, yang diare mulu, terus merasa badan setiap minggunya pasti ada aja gejala yang timbul, entah itu flu, entah itu diare, entah itu apa aja, itu pasti ada sakit. Setelah saya konsumsi ARV sekarang merasa sehat dan bisa kayak teman-teman yang lainnya, bisa beraktivitas, bisa senyum lah sama orang-orang, bisa nikmatin hidup dan tanpa ada gejala-gejala penyakit yang ada. Kedepannya mungkin petugas lapas bisa berdiri sendiri ya setelah impact berlalu, setelah impact selesai. Mungkin di sini pengetahuan atau keterampilan dalam rangka penanggulangan HIV ini sudah luar biasa lah bila dibandingkan dengan petugas lapas lainnya di Indonesia.